Pada subit penyuluhan hukum, Bankum dan JDIH mengampu pada anggaran BPHN, di mana kegiatannya antara lain Desa Sadar Hukum, Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Penyuluhan Hukum, dan JDIH. Desa Sadar Hukum untuk Provinsi Jawa Timur mempunyai 180 DSH, 37 yang otomatis menjadi DSH dari hasil penilaian PJA, kemudian ada 57 desa kelurahan yang sudah diresmikan di Kabupaten Jember. Jawa Timur juga mempunyai 36 desa binaan. Pada tahun 2023, kegiatan yang sudah kami laksanakan dan sudah kami capai yaitu telah dilaksanakan verifikasi terhadap desa dan kelurahan untuk menjadi desa yang sadar hukum. Nah, pada tahun 2023 kita sudah memperoleh desa kelurahan yang telah terverifikasi sebanyak 223 desa dan kelurahan. Dan rencananya akan diresmikan pada tahun 2024 karena ada alasan tertentu sehingga kegiatan peresmian ini tidak bisa dilaksanakan pada tahun 2023. Kemudian untuk bantuan hukum bagi masyarakat miskin, kantor wilayah Kementerian Jawa Timur ini mempunyai 65 OBH yang tersebar pada kurang lebih 30 kabupaten kota. Pada capaian yang diperoleh pada tahun 2023 ada sebanyak 2.557 masyarakat miskin yang terlayani. Dengan dibandingkan pada capaian tahun 2022 sebanyak 1.899 sehingga ada peningkatan pelayanan yang diberikan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebanyak 658, kurang lebih ada peningkatan 25,49%. Kemudian untuk layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana kegiatan untuk BPHN memberikan layanan kepada masyarakat miskin ini berupa layanan litigasi dan non-litigasi. Kemudian untuk kegiatan penyuluhan hukum pada tahun 2023 telah melaksanakan penyuluhan hukum kurang lebih 70 kegiatan penyuluhan hukum di mana kantor wilayah tidak hanya melaksanakan sesuai dengan anggaran BPHN, tetapi kantor wilayah juga bekerja sama dengan OBH maupun kabupaten kota dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum. Kemudian untuk layanan JDIH, di Provinsi Jawa Timur ada 79 kabupaten kota dan juga sekretaris dewan yang telah terintegrasi dengan JDIHN. Dan ada 4 perguruan tinggi yang telah terintegrasi dengan JDIHN. Dan harapan untuk tahun 2024 ada peningkatan terutama pada perguruan tinggi untuk terintegrasi dengan JDIHN. Kemudian target yang ingin dicapai dalam pelayanan JDIH ini yaitu mengupayakan integrasi desa dan kelurahan di Jawa Timur guna mendukung indeks reformasi hukum, Desa Sadar Hukum, dan Satu Data Indonesia. Dan ini merupakan program nasional yang harus kita laksanakan tidak hanya di Jawa Timur. Kemudian inovasi yang ingin dicapai yaitu adanya layanan pojok informasi desa yang akan melibatkan seluruh camat dan kepala desa seluruh Jawa Timur, kepala desa yang ada di Jawa Timur yang dikomandani atau
dikoordinir oleh bagian hukum kabupaten kota. Ya, untuk terkait dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2023 pada Subdit kami memberikan 5 jenis layanan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah. Yang pertama yaitu berkaitan dengan layanan pengharmonisasian terhadap raperda atau raperkada, dan yang kedua layanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah. Yang ketiga layanan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah. Yang keempat layanan mediasi dan konsultasi, dan yang kelima layanan kajian produk hukum daerah. Ya, untuk capaian kinerja kami di tahun 2023, kami telah menerima permohonan layanan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah sejumlah 1.853 permohonan. Tentu saja jumlah tersebut itu mengalami peningkatan sebesar 346,4% dibandingkan tahun sebelumnya di tahun 2022, yang saat itu kami hanya menerima sejumlah 535 permohonan. Peningkatan permohonan tersebut terjadi disebabkan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan kepada Kantor Wilayah Jawa Timur untuk melaksanakan harmonisasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah. Sehingga banyak pemerintah daerah kabupaten kota mengajukan permohonan harmonisasi terhadap rancangan peraturan kepala daerah. Dan hal ini dibuktikan dengan adanya permohonan terhadap harmonisasi itu sendiri. Kami telah menerima sejumlah 1.727 permohonan di tahun 2023, dan hal ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan di tahun 2022 yang saat itu kami menerima sejumlah 375 permohonan. Hingga kalau kita presentasikan khusus untuk terkait dengan layanan harmonisasi itu sendiri, kami mengalami peningkatan sebesar 461% dibandingkan tahun 2022. Ya. Untuk terkait dengan inovasi layanan kami telah mengembangkan layanan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah berbasis elektronik melalui sistem illegal drafting. Sistem ini telah kami kembangkan sejak tahun 2021 yang memberikan layanan kepada seluruh stakeholder di lingkungan pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur untuk memperoleh layanan yang kami berikan. Tentu saja hal ini mempermudah bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan fasilitasi sehingga tidak perlu hadir untuk mendaftarkan layanan tersebut ke kantor wilayah, cukup mendaftarkan melalui tempat kerja maupun di kediaman pemerintah daerah masing-masing. Dan tentu saja inovasi ini sangat akuntabel dan terukur, transparan, sehingga pemerintah daerah mampu melihat progres ya dari setiap layanan yang diajukan permohonan kepada kami, dan data dokumen yang didaftarkan terdatabase dengan baik. Tentu saja hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan permohonan ataupun pendaftaran yang diajukan kepada kantor wilayah. Tentu saja hal ini membuktikan bahwa sistem illegal drafting yang telah kami kembangkan sejak tahun 2021 ini
sangat dirasakan manfaatnya bagi pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Untuk terkait dengan di tahun 2024 ini, fokus kami sedang melakukan proses pengembangan terhadap sistem illegal drafting tersebut, menuntut kebutuhan-kebutuhan di pemerintahan daerah maupun dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dari teman-teman perancang peraturan perundang-undangan yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, baik itu dari segi informasi, data maupun berkaitan dengan kualitas layanan yang diberikan oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur kepada pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi di tahun 2024 ini kami sedang konsen terhadap pengembangan sistem layanan, baik itu dari segi infografis, kemudian baik dari segi penyempurnaan layanan harmonisasinya, karena dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, di sana termasuk rancangan peraturan kepala daerah merupakan produk hukum yang harus dilaksanakan harmonisasinya di kantor wilayah. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan perencanaan pembentukan peraturan daerah, dalam hal ini Prolegda, dan yang terakhir terkait dengan pengukuran terhadap akuntabilitas kinerja pegawai, dalam hal ini perancang peraturan perundang-undangan, sehingga diharapkan ke depannya segala bentuk jenis layanan baik itu eksternal maupun internal dapat terukur melalui sistem berbasis teknologi informasi. Kami berupaya semaksimal mungkin mengakselerasikan kebijakan dari pemerintah pusat dan memastikan bahwa program strategis pembangunan hukum nasional di tingkat pusat itu dapat terlaksana dan berjalan dengan baik sampai pada di tingkat daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Untuk itu, kami pastikan melalui proses pengharmonisasian ini, kami menyelaraskan dan mensinkronkan kebijakan pemerintahan daerah agar tidak bertentangan dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga segala bentuk kebijakan dari pemerintahan pusat itu dapat dipastikan berjalan dengan baik di tingkat daerah. Capaian-capaian kinerja bidang hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, khususnya bidang divisi layanan hukum dan HAM. Di bidang hukum terdapat beberapa sub-sub atau yang harus diselesaikan, karena bidang hukum ini dibantu dua sub bidang, dibantu sub bidang fasilitasi pembentukan produk hukum daerah dan subit penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan JDH, yang mana pada saat ini alhamdulillah untuk fasilitasi pembentukan produk hukum daerah bisa menyatakan di luar ekspektasi, sehingga kemampuan untuk menyusun ini sebenarnya sudah overload, sudah tidak sesuai, dalam arti sudah di luar kemampuan kemanusiaan kalau itu dihitung secara normatif. Tentunya melebihi kemampuan daripada menyusun atau menyetujui atau mengelola konstruksi rancangan atau kebijakan peraturan daerah, dan itu terdiri dari inisiatif DPRD dan dari eksekutif. Alhamdulillah dalam permohonan yang diajukan semua terselesaikan 100%. Untuk subit untuk bidang penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan JDH, kalau dilihat grafik perkembangannya cukup meningkat signifikan, terbagi dalam sub-sub kegiatan, yang mana kegiatan itu terbagi dalam program yang harus dilaksanakan sesuai daripada peraturan Kemenkumham tentang jabatan fungsional. Beralihnya jabatan fungsional itu berdasarkan kinerjanya berdasarkan anggaran. Jadi kalau dilihat anggaran terserap, disertai data dukung yang ada, sampai dibuatkan laporan terakhir, maka ini dikatakan
sudah cukup baik, belum melalui ekspektasi, belum mencapai ekspektasi yang diinginkan, sehingga fungsional itu naik jenjangnya sudah tidak kayak dulu lagi dengan sistem angka kredit, tetapi angka kreditnya adalah dikonvensionalkan, dialihkan dari tusi yang berbasis anggaran menjadi angka kredit, yang mana masih diberi kesempatan juga pegawai-pegawai itu yang fungsional itu bisa naik secara 2 tahun apabila dikatakan istimewa, dan itu dilihat dari kinerja kantor, kinerja unit. Kalau istimewa otomatis mereka bisa naik jenjang kepangkatan maupun, tapi pun harus ada seleksi kembali yang dilakukan oleh pusat, namanya uji kompetensi. Jadi mau naik pangkat, naik jenjang untuk fungsional harus melalui standar-standar yang telah ditentukan tadi. Seandainya itu tidak lulus uji kompetensinya, ya tentunya nggak akan naik pangkat dan jenjang. Dan ini tergantung dari pusat. Kedua, dengan berjalannya kegiatan di Jawa Timur ini dianggap sesuatu yang bagus, yang baik, sehingga ditambahi pekerjaan baru di kantor Kementerian Hukum, khususnya di penyuluhan hukum ini ada kegiatan baru yang tanpa anggaran, yaitu berupa PJA atau peacemaker paralegal. Ini bekerjasama dengan institusi luar, diantaranya adalah Mahkamah Agung, atau di bawah ada pengadilan tinggi yang melakukan penilaian-penilaian terhadap kepala-kepala desa atau kepala lurah dalam rangka untuk mencapai program atau dikatakan budaya hukum. Budaya hukum ini kalau kita lihat di dalam KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 1 yang rencananya dilaksanakan tahun 2026, KUHP sekarang sudah berbeda lagi dengan KUHP yang dulu, sehingga di dalamnya itu memunculkan bahwa perbuatan hukum atau norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat itu tetap diakui. Nah, program budaya hukumnya apa di situ? Jadi hukuman-hukuman ringan yang sekarang ini sudah tidak perlu lagi dibawa ke pengadilan, diproses dengan pengadilan. Jadi diselesaikan dengan budaya hukum. Nah, dengan budaya hukum tadi, Kementerian Hukum sebagai program utamanya adalah endingnya dari suatu pekerjaan adalah terselesainya kerjaan itu baik berupa penilaian terhadap PJA atau peacemaker untuk kepala desa. Yang kedua, dihargainya tentang desa sadar hukum, yang mana di dalamnya itu ada kriteria-kriteria atau kategori-kategori untuk menentukan penilaian itu. Karena itu penyuluh hukum di dalam tahun ini penambahan kerjaan yang luar biasa, karena ada penambahan kerjaan tanpa anggaran. Karena itu di dalam KUHP yang baru, hukuman yang berat, contoh aja hukuman mati, itu akan dilakukan atau dilaksanakan hanya uji coba 10 tahun. Tapi ada juga sanksi sosial di sana. Bila itu dipenuhi, kerjaan-kerjaan itu maka akan meringankan kerjaan-kerjaan daripada sanksi sosial tadi akan berlaku kepada siapa saja yang terkena hukum pidana di sana. Nah, berarti hukum sekarang sudah tidak memakai dalam arti kepastian hukum, tetapi yang dipakai adalah keadilan dan kemanfaatan yang dibentuk oleh Kumham melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 melalui organisasi bantuan hukum tadi, dan peacemaker atau untuk paralegal yang diberikan oleh kerjasama Kementerian Hukum dan Mahkamah Agung kepada kepala desa, kepala lurah yang menyelesaikan perkara-perkara di luar pengadilan. Jadi sebelum ke ranah RC ini, Kumham harus bisa menyelesaikan perkara yang tidak ringan tadi dan bisa diselesaikan di situ berdasarkan keadilan dan kemanfaatan. Jadi tidak perlu dibawa ke pengadilan. Tapi diharapkan dengan KUHP yang baru ini sebagai konsep negara merdeka, rakyat itu harus dilayani. Tapi dengan perubahan KUHP yang baru, maka rakyat itu didepankan kemerdekaannya. Nah, harapan dengan budaya hukum ini, Kementerian Hukum dan HAM bisa membawa salah satunya kemakmuran masyarakat maupun pemerintah. Sehingga dengan masyarakat merasa sadar hukum,
akan tahu hak-haknya sebagai warga negara dan kewajiban mengetahui kewajibannya sebagai warga negara. Untuk JDIH, nah ini dikatakan susah untuk berkembang karena anggarannya cukup kecil, saya melihat sampai dengan cukup kurang sekali, dan kewenangan pun di daerah pun cukup kurang, hanya dilewati saja, hanya sebatas dilewati, sehingga perkembangan JDIH di Kanwil tertinggal jauh bila dibandingkan dengan institusi yang dibina oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, perpustakaannya aja pun kalah jauh. Jadi kita nggak bisa berharap banyak dari JDIH, tapi mudah-mudahan JDIH ke depan memberikan salah satu nama harum dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena tanpa JDIH, tanpa dokumentasi, tanpa perpustakaan, tidak ada artinya orang untuk hidup. Ilmu ada di perpustakaan. Rencana tahun 2024, salah satu untuk program desa untuk budaya hukum, ya, bahwa program budaya hukum ini kalau dilihat di Jawa Timur ada 8.600 sekian desa dan kelurahan. Kalau kita bandingkan dengan pusat atau provinsi lain, di Jawa Barat itu bisa 3.000 desa kelurahan desa sadar hukum. Tapi Jawa Timur sampai dengan sekarang baru sekitar 175 desa kelurahan, jauh sekali. Kemarin mau kita resmikan sekitar 223 pun juga tertunda ini. Maka program ini harus diutamakan dan diselesaikan, bisa diresmikan desa sadar hukum. Mudah-mudahan pemilu ini tidak terjadi 2 kali, sehingga program penambahan desa sadar hukum menjadi tambahan 223 desa kelurahan bisa tercapai untuk desa sadar hukum, atau bentuk salah satu budaya hukum tadi. Intinya adalah kesadaran hukum bagi masyarakat, desa sadar hukum dan pemerintah daerah. Sedangkan yang penyuluh hukum, tentunya dengan sudah banyaknya penyuluh hukum bekerja di lapangan berdasarkan permintaan, berdasarkan karena keahlian mereka yang dibekali tentang pembinaan desa sadar hukum, maupun para legal, maupun peacemaker untuk para legal. Mudah-mudahan bisa tercapai di tahun ini walaupun tanpa anggaran. Sedangkan organisasi bantuan hukum dengan harapan yang sudah terserap 98% bisa ke depan ini 100%. Sesuai arahan dari Kepala Divisi Administrasi, diharapkan penyerapan segera terselesaikan. Sedangkan untuk fasilitasi pembentukan produk hukum daerah sudah kita sampaikan baik melalui Dirjen maupun melalui Sekretaris Direktorat Jenderal Perundangan bahwa perlu pemekaran atau penambahan tenaga yang ada di Panjang dan tempat-tempat yang dilakukan untuk kegiatan harmonisasi dan mengawal kebijakan peraturan kepala daerah. Harapan ke depan bidang hukum ini adalah salah satu, kalau dilihat ini setitik debu kecil yang ada di Kementerian Hukum dan HAM yang selama ini kita selalu di paling bawahkan, tetapi sebenarnya di balik itu bidang hukum ini yang selalu membawa nama besar, khususnya di bidang Kementerian Hukum dan HAM. Banyak sekali bidang hukum ini membawa nama-nama yang luar biasa di luar, sehingga banyak sekali pemerintah daerah maupun DPRD dalam rangka untuk membuat kebijakan itu minta pendapat daripada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kantor wilayah, dan lebih besar, lebih kecilnya lagi ke bidang hukum dan perancang perundang-undangan maupun penyuluh hukum. Nah, sebenarnya masih banyak sekali ya untuk yang kita garap ke depannya untuk penyuluh hukum ini ada 8.000 sekian desa dan kelurahan tadi. Penyuluh hukum ini kalau diefektifkan benar, pasti insya Allah nggak ada yang tidak bekerja. Pasti mereka efektif di sana, karena bidang hukum, khususnya penyuluh hukum ini luas. Lebih kecil kalau perancang perundang-undangan karena hanya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah, tetapi kalau penyuluh hukum ini luas sekali, sehingga bisa mendongkrak membawa budaya hukum
update program yang ada di APJMD yang PPDN-nya provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga dengan tampilnya penyuluh hukum, tampilnya rancang perundang-undangan, tampilnya analisa hukum, Kementerian Hukum dan HAM khususnya kantor wilayah akan lebih bersinar ke depan. Bidang hukum langsung gas.